Hari ini saya akan mengkhotbahkan mengenai kitab Mika. Saya agak cepat-cepat ya, karena bahannya agak banyak. Kemarin Bapak sudah berbicara mengenai kitab Yunus kalau nggak salah. Hari ini kita berbicara kitab Mika. Habis itu Nahum, Habakuk dan Sefanya. Di situ ada tertulis mengenai apa yang terjadi atas dunia kita. Jadi banyak orang Kristen datang ke gereja. Pak, saya sudah 15 tahun di gereja. Pak, saya sudah jadi agama Kristen, memeluk agama Kristen sudah puluhan tahun. Tetapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dalam dunia ini. Itu sama sekali sia-sia. Itu sama sekali orang yang kurang pengetahuan. Orang yang kurang pengetahuan akan firman Tuhan itu akan binasa. Masakan orang gereja binasa? Kita didatang ke ibadah untuk mendengar firman Tuhan, untuk mempunyai pengenalan akan Tuhan. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, mempunyai pengenalan akan Tuhan, hidupmu akan berubah. Hidup di dunia itu kamu akan menjadi pemenang. Kamu tidak takut karena kamu tahu siapa yang berada di pembela kamu, siapa yang di belakang kamu, siapa yang di depan kamu, siapa yang di sisi kamu, engkau tahu. Sehingga engkau tidak takut. Dan apa yang menjadi masa depan anak-anak Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Banyak orang Kristen tidak tahu, banyak sekali. Banyak orang yang 15 tahun ke gereja tidak tahu apa artinya apa yang akan Tuhan lakukan pada dunia yang kita tinggali ini. Tidak tahu semua. Makanya di sini kita belajar bagaimana awal dari dunia dijadikan, akhir dari dunia dijadikan, semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan banyak orang Kristen tidak membaca Alkitab. Makanya di GBHOC kita belajar. Jadi anggap aja kalau kita sudah hidup di dunia sekular, di dunia pekerjaan, dari Senin sampai Sabtu itu berapa jam? Anggap aja kita bertahan 2 jam, 2,5 jam untuk Tuhan. Untuk mengisi, membekali, memberi makan rohani kita. Kita dari Senin sampai Sabtu diberi makan oleh jasmani, diberi makan oleh problem, diberi makan oleh persoalan. Nah, kita kuat? Enggak kuat kamu kalau enggak dalam Tuhan. Enggak kuat kamu. Karena dunia ini dikelilingi oleh orang-orang yang jahat. Yang isinya menekan, memeras, membohongi, menipu. Wow. Tetapi kalau kita hidup dalam Tuhan, Tuhan akan menjadi pembela. Tuhan berkata, ingat kamu enggak usah membalas. Kau diam saja, aku yang berperang bagi kamu. Dan orang yang menjahati kamu akan dibalas oleh Tuhan. Wow, begitu enaknya punya gembala, begitu enaknya punya pembela. Ya, hanya dengan berdoa dia akan membela kita. Kalau pembela di dunia sekular pakai apa? Uang lagi, betul ya? Kamu tolong dong bela kasusku. Berani berapa kamu? Nanti kurang kita jadinya diperas. Tetapi kalau pembela agung kita yaitu Tuhan Yesus, hanya dengan kita merendahkan diri di kakinya, berdoa, Tuhan membela kita tanpa dibayar. Wow, sungguh anugerah yang sangat luar biasa yang kita semua lupa. Lupakan kebaikan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita lupa Tuhan. Kita tidak lagi mempraktekkan ajarannya. Karena kanan kiri kita dikelilingi oleh keduniawian. Tetapi hendaknya kita tidak pernah melupakan prinsip kerajaan surga, prinsip kebenaran Tuhan lewat firman-Nya, ya. Jadi mari kita belajar firman-Nya. Jadi kita luangkan waktu hanya 2,5 jam saja di dalam rumah Tuhan untuk firman Tuhan yang diberitakan sehingga menjadi terang bagi jalan-jalanmu, pelita bagi jalanmu dan terang bagi kehidupanmu. Ya, jadi kalau kita tuh mau jalan, ini kehidupan, mulai Senin lagi, Selasa lagi, kita tidak tahu kita melangkah kemana. Tetapi pada saat kita mendengarkan firman, kita diberi kekuatan untuk hidup di dalam dunia yang jahat ini. Ya, itu makanya kuatkan dalam 2,5 jam. Kalau tidak baca Alkitab di rumah, kita akan bacakan di gereja. Ya, karena firman itu mengandung kuasa. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman itu bertumbuh saat kau mendengarkan firman Tuhan dan kau melakukannya. Engkau menjadi pejuang-pejuang iman. Dan kau tidak kalah akan dunia ini. Tetapi kau akan mengalahkan dunia. Karena apa yang mengalahkan dunia dengan iman
kita, ya. Dengan apa engkau mengalahkan dunia? Dengan iman kita. Kalau engkau punya beriman dengan Tuhan, punya pegangan Tuhan, engkau tidak akan takut oleh dunia ini. Ya, sekalipun banyak orang menjatuhkan kamu, mengolok-olok kamu, memeras kamu apapun, hanya Tuhan yang membela kamu. Tuhan bisa menghancurkan pemeras-pemeras, Tuhan bisa menghancurkan semua-semua yang musuh-musuh kamu, dan Tuhan akan menyediakan hidangan di depan musuh-musuhmu, dan kamu akan bersukacita akan Tuhan, ya. Jadi kita belajar kitab Mika hari ini. Yuk kita lanjut. Jadi kitab Mika itu adalah, artinya Mika itu adalah siapa yang seperti Yahweh, siapa yang seperti Tuhan. Adakah orang yang jahat banget, jahat lagi jahat, udah dikasih kebaikan tetapi tetap jahat lagi. Baiknya sebentar, oh begitu dikasih kebaikan, dikasih anugerah, oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Habis itu selama perjalanan waktu lupa Tuhan, jahat lagi. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang sangat pengampun. Makanya di dalam kitab Mika ini lagu yang itu, sejauh timur yang kemarin kita nyanyikan, dari barat kau membuang dosaku, ya. Jadi dosa kita dibuang sampai sama Tuhan jauh ke tubir laut, dan Tuhan tidak mengingat dosa kita. Adakah manusia yang tidak mengingat dosanya? Ada? Enggak ada. Tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pengampun. Dia walaupun kita nakal, kita meninggalkan Tuhan, kita punya idol itu prioritas. Prioritas itu apa yang kau sukai lebih dari Tuhan, itu idol. Jangan dikira idol itu cuma patung, ya. Itu patung itu masa lalu. Zaman Musa itu patung-patung. Zaman sekarang idol atau berhala itu beda. Berhalamu itu uangmu, keluargamu, hobimu, apalagi pekerjaanmu, hasetmu, hartamu, itu berhala semua. Itu kalau itu lebih membuat hati kamu sukacita daripada Tuhan, kamu sudah hidup dalam berhala. Hati-hati, hukuman Tuhan akan datang. Saya bukan nakut-nakuti, kita belajar dari kitab Mika. Bagaimana orang yang mendahulukan apa material itu sesuatu materi lebih dari Tuhan, selalu mendapatkan judgment, hukuman dari Tuhan. Hukuman untuk mematikan, no. Hukuman Tuhan itu setia dan adil, justice, keadilan, untuk membawa kamu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bukan, jadi pencobaan yang kualami pencobaan biasa, yang tidak memberatkan, melampaui kekuatan manusia. Pada saat kau tidak sanggup melakukan, Tuhan memberi jalan keluar. Jadi ingat ya, di sini ya, kita belajar dari kitab Mika nanti. Kalau ada orang yang masih mengutamakan uang, keluarga, pekerjaan, apapun aset, harta, hobi, lebih daripada Tuhan, nanti apa yang menjadi kekuatanmu, prioritasmu dihancurkan sama Tuhan. Termasuk pelayanan. Bu, saya pelayanan kemana-mana, kesini. Tetapi kamu tidak punya keintiman, penundukan diri pada Tuhan, pelayanan bisa dihancur. Tuhan tidak mau yang itu. Karena pelayanan menimbulkan pride, sombong. Kamu pelayanan kemana-mana, hanya lu sombong. Ya aku dipanggil banyak orang, aku laris dipanggil banyak orang. Wah ini orang datang adu khotbahku dengar gini, sombong. Akhirnya pelayananmu tidak memuliakan Tuhan. Dan itu akan dipangkas sama Tuhan. Jadi apapun idolmu, hari ini juga harus lepaskan. Kita berkata, Tuhan, aku mau melepaskan semua. Dan aku mau membawa Engkau nomor satu prioritas. Lebih daripada uangku, lebih dari keluargaku, lebih dari istriku, lebih dari suamiku, lebih daripada anakku, lebih dari orang tuaku, lebih dari hartaku, bahkan lebih daripada kesehatanku. Aku, apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku akan berkata Tuhan baik. Itu baru top. Ya, itu adalah iman yang mengalahkan dunia. Jadi iblis mau menggocoh kamu, mau menghancurkan kamu bingung. Mau tak hancurkan kesehatannya, dia
ndak bergeming. Mau tak hancurkan keluarganya, dia diem aja tenang. Mau tak hancurkan keuangannya, dia tenang, dia biasa hidup susah sudah biasa. Iblis bingung mau menghancurkan kamu lewat mana? Karena dalam segala keadaan kamu tenang, kamu sukacita. Karena kamu hanya berpegang pada firman, pencobaan yang kualami tidak akan melebihi kekuatan batas manusia. Pada saat aku tidak bisa melawannya, Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Nah, itu adalah iman yang tergoncangkan. Jarang ada orang beriman sekarang ini dan ada di GPI HUC. Amin. Yuk kita mulai. Jadi dia berapa siapa yang seperti Yahweh? Siapa yang seperti Yahweh itu siapa yang seperti Tuhan, yang pengampun. Sekalipun lu salah diampuni, salah diampuni. Di Alkitab tertulis mengampuni berapa kali berapa? Adakah semanusia yang bisa mengampuni 70 kali 7? Makanya Tuhan bilang, siapakah yang seperti Yahweh? Jadi tidak ada orang yang tidak ada di dunia ini yang seperti Yahweh, karena dia pengampun. Sekalipun dia dosa, dia akan membuang dosa kita dan tidak mengenangnya. Dan mengangkat lagi, memuliakan lagi, diangkat lagi sebagai anak. Seperti anak yang hilang, diangkat lagi, dikasih jas, dikasih pakaian, dikasih cincin. Itu adalah Yahweh. Ya, jadi dia berasal dari kota Morshet, Yudea, dari komunitas pertanian, membela kaum tertindas. Jadi Mika itu dari dusun orang desa. Tuhan memakai orang desa. Maaf ya, dari tempat ini kalau ada yang merasa sok pinter, tidak, Tuhan tidak memakai orang yang pinter. Tetapi Tuhan memakai orang yang rendah hati. Tuhan memakai orang yang mempunyai hati hamba. Jadi kalau engkau mau dipakai Tuhan, Tuhan tidak melihat ketampanan, kekayaan, kehebatanmu, skillmu, no. Untuk Tuhan memberikan skill itu gampang sekali. Musa tidak bisa berkata-kata tapi diberi skill sama Tuhan. Sehingga dia bisa khotbah, bisa berkata-kata. Jadi Nuh tidak bisa membuat bahtera. Tiba-tiba Tuhan bisa membuat Nuh jadi pembuat bahtera. Nuh itu adalah punya peternak anggur. Penanam pohon anggur. Tetapi Nuh bisa membuat bahtera Nuh kayak seperti itu. Yang tidak tenggelam. Itu siapa kalau bukan arsiteknya Tuhan sendiri. Jadi jangan berbesar hati atas skillmu, jangan berbesar hati karena kekayaanmu. Tuhan bisa mengambil dengan sekejap. Tuhan bisa memberi penyakit, Tuhan bisa membuat miring, Tuhan bisa membuat apa saja. Kalau engkau punya hati hamba, Tuhan bisa mengangkat engkau dari nothing menjadi something. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan mengambil Mika dari dusun. Dari desa diambil untuk menjadi pemberita kebenaran. Karena bangsa Yudea, bangsa Israel sudah berdosa kepada Tuhan. Ditolong Tuhan berdosa lagi, ditolong Tuhan berdosa lagi. Tuhan sampai gembes, ya. Kita lihat ayatnya di sini, kita belajar dari kitab Mika bagaimana justice, mercy and hope. Justice itu keadilan. Tuhan itu Allah yang setia dan adil. Tetapi Tuhan punya hati, Dia punya mercy, berbelas kasihan. Bila kau mengaku dosamu, apa lagunya nih? Sebab Tuhan setia dan adil akan mengampuni dari segala kejahatan. Tadi apa? Yang lagu pertama? Kau Tuhan yang setia dan adil, sucikanku. Jadi Tuhan itu justice. Punya keadilan. Kalau ada tidak keadilan, Tuhan bergerak. Manusia tidak adil, Tuhan melihat di bumi manusia tidak adil, Tuhan bergerak. Itu tidak adil, Tuhan bergerak. Dan tapi Tuhan baiknya punya mercy, belas kasihan. Jika engkau mengaku dosamu, Tuhan Allah setia dan adil mengampuni dari kesalahan dan memulihkan lagi, menyucikan lagi. Dan kita lihat ada pengharapan. Jadi pada pengharapan selalu ada. Di dalam kesesakan, di dalam apa ada pengharapan. Pengharapan akan pemulihan, pengharapan akan kebebasan, pengharapan akan penyelamatan. Jadi Tuhan itu Allah yang menegakkan keadilan, punya belas kasihan dan memberikan pengharapan kepada orang-orang yang tertindas.
kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang susah, yang tertindas, yang diperas. Tuhan memberi pengharapan, memberi kebebasan karena Dia justice sebagai hakim. Ngerti ya? Itu adalah tentang kitab Mika. Jadi kita belajar garis besarnya satu, kebinasaan Samaria. Jadi Samaria ini adalah ibu kota dari Israel, itu adalah Samaria. Dan kebinasaan Yehuda. Yehuda itu adalah Yerusalem ibu kotanya. Jadi yang berdosa itu Samaria, Israel, dan Yerusalem itu adalah Yehuda. Jadi Yehuda dan Samaria, Yehuda dan Israel itu sama-sama di judgment, dihukum Tuhan karena ketidakadilan, karena pemerasan seperti yang terjadi dalam dunia kita sekarang. Kemudian dosa umat Allah yang mendatangkan hukuman atau keserakahan, keangkuhan. Ini ya, keserakahan, keangkuhan itu adalah satu paket. Namanya apa? Rohmamon. Kalau engkau mengasihi harta, mencintai harta, kamu akan dapat pride dan tamak, serakah. Jadi rohmamon itu satu paket. Satu paket dari sombong, senang uang, sombong, serakah, tamak. Menindas orang miskin, pelit. Itu satu paket. Itu Tuhan benci sekali. Lihat nih. Kemudian yang kedua, nabi-nabi palsu. Kemudian yang pandangan sekilas tentang pembebasan. Nanti Tuhan akan berikan judgment. Tetapi di dalam judgment selalu ada diangkat lagi sama Tuhan. Jika engkau mengaku dosamu setia dan adil, Tuhan mengangkat. Jadi Tuhan kan gitu. Begitu kamu salah, dikeplak dulu jebret. Tapi begitu, ya wes ampun ya. Itulah Tuhan kita. Terus kemudian dosa khusus pemimpin umat Allah. Pemimpin Allah banyak yang berdosa. Tuh, ketidakadilan dan penindasan. Justice gak ada. Bukankah hari ini juga sama? Tidak ada adil. Yang salah, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kalau ada money ya. Itu yang terjadi. Zaman dulu juga ada loh. Zaman Mika juga ada loh. Zaman sekarang ada enggak? Banyak. Ya. Kemudian nubuat palsu. Oh, banyak orang. Saya mendengar suara Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan. Bernubuat palsu banyak. Banyak. Ingat, nubuat harus dikonfirmasi. Harus 2 atau 3 kali konfirmasi. Karena apa? Nubuat dari seorang nabi harus terjadi. Dan nubuat yang penting itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan itu oke. Karena apa? Firman Tuhan tidak pernah salah, firman Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi perkataan orang sering belenjani. Belenjani itu apa ya? Belenjani itu jadi setiap perkataan orang sering bolak-balik ya. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Hah? Kemarin ngomong oh gini, sekarang ngomongnya bolak lagi lah. Itu perkataan. Tapi kalau firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Selalu apa yang di dalam Alkitab selalu digenapi. Jadi terjadi. Kemudian Mika sebagai nabi sejati, rangkuman dosa pemimpin, yuk lanjut. Terus tentang pengharapan, berita tentang pengharapan, janji tentang kerajaan yang akan datang. Di dalam kitab Mika sebelum ini, kitab sebelum Yesus lahir. Tetapi Allah Bapa sudah mempersiapkan ruler, penguasa, raja yang akan memimpin bumi kita. Janji tentang kerajaan yang akan datang. Jadi kerajaan di dunia hanya dipimpin satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah, kerajaan surga. Yaitu yang menjadi raja hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Yang akan memimpin dunia ini. Kalau sekarang dunia dipimpin banyak raja ya. Ada Indonesia, Pak Bowo, kemudian ada Inggris, ya toh, Charles, terus ada Rusia Putin, ada si Amerika Donald Trump. Tetapi nanti waktu Tuhan datang hanya satu yang memimpin, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita akan masuk di dalam kerajaan itu, ya. Janji tentang kerajaan yang akan datang.
kemudian kekalahan musuh-musuh Israel. Semua orang yang melawan Israel akan dihancurkan sama Tuhan. Kemudian raja yang akan datang dari mana? Bethlehem. Ini adalah raja yang akan datang. Loh kok dua ini anunya? Siang dari bawah turun. Raja yang akan datang dari Bethlehem. Kemudian sifat kerajaan yang baru. Apa? Kerajaan yang baru nanti apa? Kerajaan yang baru yang Tuhan akan dirikan di dunia ini akan lebih baik daripada kerajaan sekarang. Yang dipimpin oleh manusia. Karena itu Tuhan datang untuk memimpin, bukan lagi manusia yang memimpin. Karena manusia itu dari daging, tetapi yang memimpin adalah dari surga yang akan memimpin dunia ini. Kemudian kita lihat gugatan terhadap Israel, kasih sayangnya tidak terakhir. Perkara Allah terhadap umatnya, apa yang menjadi masalah Tuhan kepada umat-umatnya? Tuhan tuh namanya Tuhan tuh ungkapkan unek-unek hati kepada Israel. Karena sayangnya dia sama Israel, tetapi Israel tidak menyayangi Tuhan. Karena itu diungkap-ungkap hati. Apa yang menjadi masalah Israel kepada Tuhan diungkapkan kepada Tuhan. Kemudian kesalahan Israel dan hukuman Allah, ratapan nabi yang tersiksa. Kenapa nabi meratap? Bagaimana tidak meratap? Dunia sangat jahat. Orang yang benar, orang yang kudus, orang yang suci hatinya tidak bisa diam di angkatan yang jahat. Kita tahu bahwa bagaimana Lot juga sedih hatinya di dalam Sodom dan Gomora. Karena semua di dalam Sodom dan Gomora orangnya jahat. Sedangkan Lot adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang benar tidak akan tahan di dalam kumpulan orang-orang yang jahat. Sehingga Mika meratap hatinya. Kemudian harapan pribadi Nabi bahwa Tuhan engkau segera datang cepat membebaskan umatmu. Tepat engkau segera datang Tuhan. Ayo jangan kau biarkan kejahatan merajalela. Tuhan, semua orang berbuat jahat. Tidak ada satupun yang benar. Tolong Tuhan cepat datang supaya engkau menegakkan justice, keadilan. Engkau menghukum yang salah, membebaskan yang tertindas, menarik yang benar-benar dibebaskan Tuhan. Dan kemudian setelah itu Israel akan bangkit lagi. Dan kemudian berkat Allah yang terakhir untuk Israel, untuk anak-anak Israel rohani, Israel jasmani, dan untuk anak-anaknya. Jadi kita belajar bagaimana anak-anaknya Tuhan selalu dibela. Kalau anak-anak Tuhan menjauh dari Tuhan, Tuhan kasih judgment. Tapi judgment yang Tuhan kasih tidak akan membawa kematian, tidak akan membawa kesakitan, maksudnya tidak akan membawa menjauh dari Tuhan. Tetapi judgment yang Tuhan berikan itu membawa anak-anak Tuhan kembali kepada Tuhan. Ya, jadi di sini janji Tuhan akan memberikan kerajaannya, bahwa Tuhan akan berdiam di tengah-tengah kita bersama, dari bahwa nanti akan ada pemerintahan dari surga di dalam dunia yang bebas dari dosa, bebas dari penderitaan, bebas dari kesengsaraan. Karena rajanya dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Wow, dahsyat ya. Tidak ada korupsi, tidak ada tindas menindas. Karena Tuhan yang memimpin kerajaan yang akan datang bebas dari dosa dan penderitaan. Yuk kita lanjut. Kita lihat, saya bacakan karena ayatnya banyak, saya bacakan aja ya. Sembari sedikit-sedikit saya jelasin, karena banyak. Karena ini kitab Mika ini banyak soal kiasan, tapi aslinya bagus juga. Karena apa? Kalau kamu salah, kamu dijudge. Kamu dihukum, dikasih hukuman. Tapi kalau kamu bersuruh-suruh, Tuhan nanti narik lagi. Ya, kita lihat ayatnya. Pertama, waktu penghukuman, firman Tuhan, kebinasaan Samaria. Samaria itu adalah Israel. Samaria itu Israel, sedangkan Yudea itu adalah Yerusalem. Jadi Israel dibagi dua, utara dan selatan. Israel utara itu adalah Samaria, Israel selatan itu adalah Yudea atau Yerusalem ibu kotanya. Ya, jadi dua, Israel utara dan Israel selatan itu sama-sama dihukum oleh Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Firman Tuhan datang kepada Mika, orang Moreset, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Yokia, Raja Yehuda.
yakni berkenan dengan apa yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Tuhan melihat keadaan orang-orang di Samaria dan keadaan orang-orang Yerusalem. Tuhan melihat tuh, yes. Mata Tuhan melihat enggak kepada kita? Yes. Anak-anak Tuhan selalu matanya melihat. Tuhan selalu melihat kepada mata anak-anak Tuhan. Ya, dengarlah hai bangsa sekalian, perhatikan bumi segala isinya, firman Tuhan menjadi saksi, yaitu Tuhan dari baitnya yang kudus. Jadi Tuhan melihat dari baitnya yang kudus. Lihat ke bawah, lihat Samaria, lihat Yudea. Kok hidupnya anak-anakku kok kacau semua. Akhirnya Tuhan marah, tidak sesuai dengan perintah Allah yang aku berikan, tidak dilakukan. Udah dikasih di Gunung Sinai nggak dilakukan, nggak dikatakan, udah dikasih hukum nggak dikerjakan. Jadi Tuhan marah. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya, turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Pada saat Tuhan, bukit-bukit bumi, luluhlah gunung di bawah kakinya, lembah terbelah. Jadi kalau Tuhan sudah keluar dari singgasananya, duduk di bukit bumi itu seperti kayak api ini. Oh, ingatlah pada saat Tuhan datang kepada Musa di semak belukar. Semak belukar mengeluarkan api. Ya, Tuhan datang seperti api. Karena kemarahan Tuhan seperti api yang menghanguskan, ya. Jadi Tuhan itu seperti api. Pada saat Tuhan menampakkan diri kepada Musa pertama kali, semak itu menjadi terbakar karena Tuhan berdiri di situ. Tuhan berdiri di gunung, gunung bisa terbakar. Luluhlah gunung di bawah kakinya, lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semua ini kan jadi karena pelanggaran Yakub, karena dosa Israel. Yakub disebut Israel. Pelanggaran Yakub apa? Pelanggaran Samaria apa? Samaria itu adalah Yehuda. Ya, kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Jadi Yerusalem itu ibu kotanya jadi Israel itu ibu kotanya Samaria dan Yehuda itu ibu kotanya Yerusalem. Itu semua dua, Israel utara dan Israel selatan sama-sama menyakiti hati Tuhan. Sehingga Tuhan turun. Jadi kalau engkau lagi dihajar, lagi dikerasin, itu berarti perbuatan kita lagi menyakiti hati orang. Sama seperti Tuhan. Tuhan turun dari singgasana melihat Israel utara, Israel selatan. Perbuatan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan dan itu menyakiti hati Tuhan. Langsung Tuhan turun memberikan judgment kepada dua negara itu. Ya. Kemudian sebab itu akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Kalau penanaman pohon anggur itu diratakan, rumah-rumah diratakan, kamu punya bisnis diratakan. Jadi yang kamu tadinya membangun rumah dibuat jadi puing, dihancurkan. Tuhan kalau ngamuk bahaya loh. Bukan saya yang ngomong, ini Alkitab loh yang ngomong. Aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing, menjadi tempat penanaman pohon. Aku akan menggulingkan batunya ke dalam lembah dan menyingkap dasar-dasarnya. Apa yang kamu bangun dengan berpuluh-puluh dihancurkan sama Tuhan sekejap. Kalau Tuhan marah. Kita lihat ayatnya. Segala patungnya akan kurumuhkan, segala upah sundalnya akan dibakar, segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya akan kembali menjadi upah sundal. Upah sundal itu kalau engkau mencari rezekimu dengan tidak hormat, dengan tidak mengindahkan firman, semua itu akan dihancurkan sama Tuhan. Di Samaria, di Yudea dan Israel itu semua masih menyembah berhala lagi. Sudah dikeluarkan Tuhan dari Mesir karena dia jadi jongos. Jongos, tahu jongos? Jadi budak di Mesir, dibudakin. Udah dibebasin, ndak kamsia sama pembebas, ndak kamsia, balik lagi berhala lagi, pakai membangun patung-patung lagi, nyembah kepada patung. Tuhan pikir kurang ajar, aku sudah membebaskan kamu dari budak, dari jongos, tak jadiin tuan, kok sama aku ndak hormat, lupa menghormati aku, dihancurkan semua.
Kita lihat bahwa patungnya kan kurumukan, upah sundalnya dibakar. Segalanya kuasa sebab upah sundal. Jadi apa kalau dia mau nyembah berhala, dia mencari uang dengan korupsi, memeras semua. Jadi penduduk itu menjadi kaya. Karena apa? Karena mereka memerasin orang-orang miskin, menindas orang miskin dan korupsi, semuanya uang yang berkuasa. Ingat, karena yang disembah adalah roh Mamon. Mereka menyembah berhala. Dan berhala itu masuk roh Mamon. Sehingga mereka jadi tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Sama Tuhan dihancurkan semua. Ya, lanjut. Kemudian setelah Tuhan melihat kejahatan, kebinasaannya dinubuatkan. Tuhan melihat, kamu nyembah berhala lagi ya. Kamu membangun untuk rumahmu, oh lihat, tak hancurkan. Yuk, kemudian lihat Tuhan. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah, meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut, hendak menolong seperti singa, meraung seperti unta, lukanya hendak sembuh, sebab penjara ke Yehuda sudah sampai pintu gerbang bangsaku Yerusalem. Artinya apa? Jadi kejahatan mereka yang dari Israel, dari Samaria, orang yang jahat, perilaku jahat itu, perilaku penyembahan berhala, perilaku yang menentang firman Tuhan, enggak peduli sama Tuhan, udah terpengaruh masuk sampai ke ke Israel selatan. Dari Israel utara perilaku itu menjalar sampai Israel selatan, sehingga dua-dua berdosa. Tadinya cuman yang nakal Israel Samaria, yang nakal Israel utara. Tetapi perilaku Israel utara itu masuk menjalar sampai Israel selatan, sampai ke Yerusalem Yudea. Kenapa? Karena ada kawin campur juga di situ. Ada orang sini pindah ke sini, ada orang dari Samaria pindah ke Yudea. Kalau orang bertravel aja ngasih pengaruh enggak? Pengaruh dengan orang sekitar sehingga kejahatan itu sampai menjalar ke Yerusalem. Dikat, jangan sampai berita berikan kamu menangis. Baiklah gulingkun dirimu dalam debu di Bet Leafra. Ini adalah kota-kota di Yerusalem. Ingat, Tuhan akan mendatangkan musuh untuk menghancurkan Israel dan akan menghancurkan Yehuda. Tuhan mendatangkan bangsa Asyur dan bangsa Babylon untuk menghancurkan Yerusalem dan untuk menghancurkan Israel. Memangnya kalau kamu diperas orang, didatangi orang jahat, Tuhan bisa izinkan, Tuhan bisa datangkan? Ngerti enggak? Ya. Makanya kita harus balik. Kenapa? Itu tanda kita harus kembali lagi ke Dia. Bukan oleh kekuatan kita. Jadi di sini kita lihat, Digat janganlah sampaikan berita, kemudian dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan. Sebab malapetaka Tuhan turun dari Tuhan sampai pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi Putri Sion. Putri Sion itu adalah Yerusalem. Sebab padamulah terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu diberi hadiah perpisahan kepada Moreshet, Gad, rumah-rumah Azid akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu. Jadi Israel dan Yerusalem akan didatangkan musuh sama Tuhan untuk menyerang Israel dan untuk menyerang Yerusalem dan menghabisi mereka semua. Kemudian cukurlah dan gundulah kepalamu. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Moreshet. Kemuliaan Israel akan sampai ke Adulam. Cukurlah dan gundulah kepalamu, karena anak-anak kesayanganmu jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai. Sebab dari mereka akan masuk pembuangan. Cukur dan gundulkanlah kepalamu. Artinya kita harus berkabung. Kue bakalnya berkabung. Kamu akan berkabung karena anak-anak sayangmu. Hei, kue kan sayang anak, kue lebih sayang keluarga, dan kamu tidak peduli sama aku. Oh lihat, anakmu akan aku buat ditawan, anakmu dibuat dirampas, dan Tuhan mendatangkan Babylon untuk menjajah Yehuda, dan anak-anak mereka banyak yang dipenggali satu-satu.
Itu, dan kedua anak mereka banyak yang dirampas dan anak mereka banyak yang dibuang, dijadikan tawanan di Babylon. Lihat nih. Cukurlah dan gundullah kepalamu karena anak kesayanganmu. Jadikan kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai. Gundulnya burung bangkai itu sudah habis, kamu akan habis-habisan. Karena Tuhan mendatangkan musuh untuk menghabisi hartamu, untuk merampas istrimu, untuk merampas anakmu, dan mereka ditawan, kamu tidak punya apa-apa. Kemudian sebab diam daripadamu mereka akan masuk pembuangan, akan di-exile, dibuang. Akan di-exile ini seperti pada zaman Daniel, mereka di-exile, dibuang masuk ke pembuangan, ya. Akhirnya semua akan dibuang. Ya, jadi banyak orang-orang Israel akan didatangkan musuh dan mereka anak-anak mereka bahkan dirampas, dibuang. Yuk, lanjut. Terus kemudian keserakahan dan keangkuhan. Dosa-dosa Allah, umat Allah mendatangkan hukuman. Apa itu dosanya? Bu, kenapa sih dosanya apa? Ayo kita belajar. Ingat, kita harus koreksi diri kita. Kalau ada dosa keras, serakahan, dosa keangkuhan, ingat kita minta ampun sama Tuhan. Yuk kita ayatnya. Celakalah orang-orang yang merancang kejudanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Orang yang merancangkan kejahatan celaka, orang yang berbuat jahat celaka, karena semua kegiatan dunia ini ada dalam kuasa tangan Tuhan. Kemudian kita lihat ayatnya. Apabila engkau menginginkan ladang mereka, mereka merampas. Rumah-rumah mereka menyerobot, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dan milik pusakanya. Mereka menyerobot yang menindas orang dengan rumahnya, milik dan pusakanya. Jadi orang sana tuh ini adalah sistemnya seperti sistem Raja Ahab. Siapa yang tahu pernah dengar Raja Ahab sama Ratu Isabel? Yang Raja Ahab ingin ladang anggur milik Nabot. Dia ingin Nabot, tapi Nabot tidak mau menjual. Pada saat Nabot tidak bisa menjual, Isabel bilang gini, kenapa kamu sedih? Itu saya pengen ladang Nabot, mau tukar, Nabot tidak mau. Gampang, nanti Nabot akan kau buat menyerahkan ladang anggurnya dengan sukarela, tanpa dipaksa, tanpa kamu bayar sepeser pun. Dengan cara apa? Difitnah. Nabot kemudian difitnah, kemudian diusulkan untuk digantung dia dan keluarganya. Ladang anggurnya Nabot diambil alih oleh Raja Ahab. Itu yang terjadi di zaman Mika. Apa yang terjadi pada zaman Ahab terjadi di zaman Mika. Barang siapa yang merancangkan kejahatan dengan merampas milik orang lain, itu sudah akan kalian yang di sini akan mendapatkan hukuman seperti yang terjadi pada Mika. Yuk kemudian lihat. Sebab beginilah firman Tuhan, aku merancang malapetaka terhadap kaum ini. Kamu tidaklah dapat menghindar lehermu daripadanya. Aku yang merancang malapetaka, kamu tidak akan bisa menghindarkan lehermu daripadanya. Berarti Tuhan akan mendatangkan musuh untuk memenggal semua, ya. Kamu tidaklah dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu adalah waktu yang mencelakakan. Waktu itu adalah hari Tuhan, the day of the Lord. Hari Tuhan itu judgment. Pada saat Tuhan sudah menegur engkau dengan keangkuhan, pada saat engkau sudah menegur engkau dengan hamba uang, dengan kekerasan, dengan kejahatan-kejahatan, kamu diam saja, tinggal kamu tunggu waktu. Kenapa? Pada saat hari Tuhan sudah selesai, anugerahku selesai, judgment itu terjadi dan kamu tidak akan lagi berjalan angkuh. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan mendengarkan suatu ratapan berkata, kita telah dihancurkan, bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian dalam jemaat Tuhan. Artinya apa? Pada saat engkau memeras orang lain, engkau juga akan diperas balik. Tuhan akan mendatangkan musuh untuk mengambil alih ladangmu, rumahmu,
apa yang kau miliki mengambil alih. Bahkan hartamu akan diundi sama penjajah-penjajah. Ya, jadi kalau engkau sombong, engkau menindas, engkau cinta uang, hanya mengejar uang, enggak peduli sama Tuhan, dan engkau memeras orang, mengambil tanah orang, Tuhan akan mendatangkan semua itu kepadamu. Kalau engkau tidak bertobat dari dosa-dosamu, judgment yang akan datang. Yuk, kemudian lanjut. Terus tadi adalah hati nurani yang bebal. Hati nurani yang tidak mau ditegur oleh Tuhan. Kemudian sebab dari hati nurani yang bebal. Kedua, kisah dari hati nurani yang tumpul. Nabi-nabi palsu. Apa yang terjadi pada nabi palsu? Janganlah ucapkan nubuat. Kata mereka, nabi-nabi di Israel dan di Yerusalem. Pada saat Mika datang, dia bilang, kamu tidak usah ngomong nubuat. Aku tidak percaya Tuhan hukum aku. Karena Tuhan itu Allah penyayang, Tuhan itu Allah kasih, aku tidak bakal dihukum. Tidak ada aib di dalam kehidupan kita, jadi tidak akan dihukum. Itu kata mereka. Terus, bolehkah dikatakan keturunan Yakub, apakah, janganlah ucapan nubuat, orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita, itu kata nabi-nabi di Israel. Pada saat Mika ngomong kamu harus bertobat, kesalahanmu kamu ini, kesalahanmu kamu menindas orang, kesalahanmu kamu cinta uang ini, mengkorupsi, merampas orang, kesalahanmu ini berbuat kejahatan. Mereka enggak Tuhan enggak akan dia tidak percaya nubuatan Mika. Bolehkah dikatakan keturunan, apakah Tuhan kurang sabar? Apakah seperti ini tindakannya? Bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Tuhan bilang gini, apakah aku kurang sabar terhadap kamu? Firmanku tuh baik kepada orang yang melakukan perintahku. Tapi kalau engkau tidak melakukan perintahku, ya akan datang seperti itu. Hukuman. Terus tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh umatku. Satu lagi, kamu merebut jubah dari orang yang suka damai. Jadi orang yang suka damai, orang yang baik-baik dijahati sama dia, disingkirkan. Orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak tercenderung kepada perang, maunya menguasai. Kemudian para istri di antara umatku kamu halau dari rumah kesayangannya, dan bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya, semarak telah kuberikan kepada mereka. Jadi kita lihat bahkan nabi-nabi palsu itu selingkuh atau berbuat zina dengan istri-istri orang. Berbuat zina dengan istri-istri orang. Itu nabi-nabi di zaman Israel, di zaman kitab Mika. Kita lihat, istri di antara umatku kamu halau dari rumahmu, bayinya kamu ambil. Bayinya dirampas sama mereka, dijual. Bayinya dirampas mereka, dijadiin budak, diperjualbelikan. Jadi itu kejahatan orang-orang dari nabi palsu. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan perhentian bagimu. Karena kenajisan maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak dipulihkan. Maka karena kejahatan itu Tuhan akan membinasakan dengan tidak dipulihkan. Seandainya seorang di antara kamu mereka dengan hampa dusta dan bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah adalah patut yang bernubuat. Jadi kalau datang utusan daripada Tuhan, bernubuatnya yang baik-baik, yang enak didengar telinga, pesta pora, tentang sukacita, tentang enak-enakan, mereka mau dengar. Tapi kalau ada orang yang diutus bernubuat tentang dosa, judgment, penghukuman, penghakiman, dosa kamu tidak boleh berbuat ini, dia tidak mau dengar. Dia mau dengar, jadi orang Israel waktu itu mau dengar kalau ada pendeta atau utusan dari mana yang menubuatnya tentang hal-hal yang enak didengar. Yang tentang anggur, tentang minuman-minuman, sambil ngobrol-ngobrol enak, dia suka. Tetapi kalau kalau Tuhan menyuruh dia bernubuat untuk mengkoreksi perbuatannya, tidak suka. Jadi seandainya seorang mereka yang hampa dan dusta bernubuat tentang anggur dan arak, maka buat kamu dia hanya yang layak bernubuat. Jadi Mika tidak layak bernubuat. Kenapa? Karena kamu ngomong judgment, kamu ngomong bahwa negara kita akan dihukum, negara kita akan diadili. Tidak mau, aku tidak mungkin Tuhan ngadili. Tapi Tuhan bilang, kamu itu kenapa aku menyuruh Mika? Karena untuk membuka kesalahan kamu. Tapi kamu tidak mau ditegur, tidak mau dibenerin. Karena kamu hanya suka dengan nabi-nabi yang
khotbahnya, nubuatnya hanya untuk kepentingan pribadimu, hanya untuk memuaskan kamu, hanya untuk menyenangkan telingamu. Itu yang terjadi di zaman nikah. Pendeta zaman itu semuanya juga duit. Sama enggak kayak sekarang? Sama ya, pendeta di sana juga istilahnya duit. Mau khotbah kalau dikasih duit. Berapa nih, transfer dulu dong, PK-nya berapa? Nah, jadi pendeta-pendeta hanya mau duit. Mereka melayani Tuhan bukan dengan hati, dengan sungguh-sungguh, tetapi karena uang. Itu yang terjadi pada zaman Mika. Ya, mereka adalah nabi-nabi palsu, ya, yang menyamar sebagai malaikat terang, masuk ke dalam gereja dan menyesatkan semua kawanan. Itulah yang makanya Tuhan marah dan menghardik, menghancurkan nabi-nabi palsu. Yuk lanjut. Yuk. Kemudian pandangan sekilas pertama tentang pembebasan yang dijanjikan. Kemudian begitu Tuhan ngasih judgment, tadi apa? Tuhan ngasih judgment ya, jebret. Yang baik tersisa enggak? Yang jahat dihukum, yang baik dihukum enggak? Enggak mungkin. Penghukuman hanya orang yang hidup berjalan dalam daging, tidak dalam roh. Jadi setelah Tuhan menjanjikan hukuman, ada yang sisa enggak? Ada yang sisa tuh orang yang bertahan. Negerinya diantem kekeringan, negerinya diantem banjir, negerinya dianggap tangan longsor. Tetapi orang baik dan orang jahat tinggal bareng enggak? Tinggal bareng kan? Ini Tuhan bilang bahwa ada pengharapan bagi penduduk yang tersisa. Ada pengharapan bagi penduduk yang sisa. Sekarang contohnya kalau Indonesia, misalnya Jakarta diantem banjir, tsunami. Masa yang kintir cuma orang jahat tok? Enggak mungkin. Masa yang rumahnya sama-sama tenggelam orang jahat tok? Enggak toh. Rumah orang baik juga tenggelam dong. Misalnya di sini rumahnya 1A, 1B. Yang ini jahat, ini baik. Masa rumah ini tenggelam, sini enggak? Mesti enggak dong, semua tenggelam. Tetapi ada pengharapan bagi orang yang hidupnya sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Meskipun kesusahan itu menimpa negeri itu. Kita lihat ayatnya. Apa kata Tuhan? Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpulkan sisa orang Israel. Kenapa? Kenapa sisa? Tadi Tuhan sudah memberi hukuman. Nanti kotamu ada 46 kota di Yerusalem yang dikirim Tuhan untuk dihancurkan. Jadi Tuhan itu menggerakkan musuh Israel, yaitu orang Asyur dan orang Babylon untuk menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Samaria, menghancurkan Yudea. Bahkan 46 kota itu jadi keping hancuran, jadi terbakar, habis hangus. Tetapi ada orang-orang baik yang tersisa. Tuhan bilang apa? Wow, orang sisa susah enggak? Susah, atau mereka juga sama-sama mengalami kesusahan seperti orang yang jahat. Tetapi ada iman di sini bahwa Tuhan akan mengumpulkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukan seperti kambing dan domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai pada manusia. Jadi orang-orang yang tersisa, yang baik-baik, Tuhan akan mengumpulkan. Misalnya dari Yudea, dari kota ini ada orang 5 baik, ambil. Dari kota ini ada baik, ambil. Dikumpulkan sama Tuhan jadi satu, dan Tuhan sendiri akan menggembalakan mereka. Tuhan kita dahsyat ya. Lihat nih. Jadi aku akan menyatukan kambing dan domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah padangnya, sehingga ramai. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar di situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri kepala barisan mereka. Jadi sekalipun Tuhan mengabaikan judgment, orang benar tidak akan dibiarkan tergeletak. Maka Tuhan sendiri akan memimpin barisan, mengumpulkan orang benar, dan dia akan memimpin membawa orang-orang sisa orang itu menuju kerajaannya. Wow, luar biasa ya. Jadi kita nanti ini sisa dari kerajaan ini yang dihancurkan, masih ada berapa orang benar. Sama Tuhan nanti dikumpulkan. Tuhan sendiri akan memimpin kumpulan itu. Ya, kemudian lanjut yuk.
Dosa khusus ini adalah kenapa Tuhan marah? Kegagalan apa? Pemimpin. Kalau pemimpin gak bisa memimpin, bawahnya rusak. Betul? Kalau pemimpinnya rusak, bawahnya rusak. Kalau pemimpinnya benar, bawahnya benar. Di sini bangsa Yerusalem, di sini pemimpin Yerusalem Yudea rusak. Sehingga jemaatnya apa? Rakyatnya juga rusak. Kita lihat ayatnya. Ketidakadilan dan penindasan, kegagalan untuk melakukan hal yang benar. Kita lihat Mika 3 ayat 4, baiklah dengar hai kepala di Yakub, pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Kamu membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulangku. Mereka memakan daging bangsaku, mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka merumukkan tulang-tulangnya, mencincang-cincangnya seperti daun dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belaga. Artinya apa? Orang-orang pemimpin-pemimpin di Israel seperti kalau Israel waktu itu raja, orang-orang kaya, Nobel, bangsawan, yang punya kekuasaan, yang dekat dengan politik-politik itu, yang dekat dengan kerajaan, yang punya kuasa, penguasa, punya uang banyak-banyak, dia menindas orang-orang kecil, merebut. Jadi orang-orang kecil ditindas sama mereka. Dan kemudian maka mereka sendirilah akan berseru kepada Tuhan, tetapi ia tidak menjawab mereka. Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu sebab jahat perbuatan mereka. Apa katanya? Yang menjadi penghalang dari aku mendengarkan doamu adalah dosamu. Makanya kalau kita mau berdoa sama Tuhan, Tuhan ampunilah kesalahan aku, kalau ada dosa aku sengaja atau enggak, supaya doaku didengar, doaku dijawab. Jadi pada saat terjadi kesulitan, Tuhan meninggalkan mereka karena kejahatan mereka, karena jahat perbuatannya. Jadi doa-doa tidak dijawab. Kalau kamu masih ada doa yang belum dijawab, Tuhan kalau ada dosa kesalahanku, apa kesalahanku, ungkapkan, aku mau mengaku dosa, aku mau berubah, aku mau bertobat, supaya doa kita dijawab. Karena Tuhan tidak mau, karena yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita adalah pelanggaran kita. Ya, jadi kita tahu bahwa mereka keadilan digantikan dengan uang. Jadi mereka pemimpin-pemimpin tidak bekerja seharusnya. Seperti hakim tidak membela kebenaran, hakim tidak membela keadilan, tapi pada saat uang dia semua adalah korupsi. Semua yang jadikan pemimpin tidak membela keadilan dan kebenaran. Semua hanya membela yang punya banyak uang. Jadi di sini ya, justice keadilan digantikan oleh uang. Hukum Tuhan sudah tidak diabaikan lagi, sehingga Tuhan marah. Yuk lanjut. Kemudian kegagalan untuk memberitakan kebenaran. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi. Firman Tuhan terhadap para nabi untuk menyesat. Para nabi dianggap menyesatkan bangsa Israel. Apabila mendapat sesuatu untuk dikunyah, ini lucu nih, ini kata-kata lucu. Apabila mereka mendapat sesuatu dikunyah itu apa? Makanan. Iya, mereka mau menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu dalam mulut mereka, mereka menyatakan perang. Jadi nabi-nabi itu kalau dikasih uang, nubuatin yang baik-baik, nubuatin yang enak-enak, okekan kesalahan orang, okekan dosa orang, dosa jemaat, alah enggak apa-apa, asal kasih duit. Kompromi dengan dunia. Kalau ada jemaat yang melakukan kesalahan, kompromi, enggak apa-apa dikasih uang, enggak apa-apa. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, mereka menyatakan damai. Tapi kalau kamu enggak memberi apa-apa, enggak ngasih apa-apa, enggak ngasih uang, enggak ngasih apa, kamu dibenci. Mereka menyatakan perang. Jadi nabi saat itu seperti itu. Udah sama toh sama saat ini? Sama ya? Sama ya. Jadi apa yang terjadi zaman Mika terjadi zaman sekarang ya. Mereka menyatakan perang.
Apa kata Tuhan? Sebab itu akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi nabi, hari menjadi hitam suram bagi mereka. Dan satu lagi, para pelihat akan menjadi malu, tukang tenung akan tersipu-sipu, mereka sekalian akan menutupi mukanya sebab tidak ada jawab daripada Tuhan. Kenapa? Jadi kalau mereka menenung, meramal, menubuatkan, Tuhan, ini orang datang kepadaku, ini butuh jawaban, Tuhan diam. Tuhan tidak mau dengar, Tuhan ninggalkan. Makanya di sini disebut mereka tersipu-sipu karena tidak ada jawaban dari Tuhan. Tuhan mendatangkan kekelaman bagi mereka, Tuhan tidak mau menjawab kata mereka. Sehingga mereka, nabi-nabi itu ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau doa tidak dijawab. Kalau butuh pertolongan Tuhan tidak tolong. Karena mereka belum mau bertobat. Karena menghalalkan segala cara untuk uang. Jadi Bible kebenaran ditukar dengan uang. Itu yang terjadi di zaman Mika. Zaman kerajaan Mika. Zaman kerajaan Mika. Ya, semua adalah korupsi. Uang. Persis sama sekarang. Oke yuk lanjut. Kemudian Mika sebagai nabi sejati. Tetapi aku penuh dengan kekuatan, dengan roh Allah, dengan keadilan, kepercayaan, memberitakan kepada Yakub pelanggarannya. Mika dipanggil untuk memberitakan pelanggarannya. Terus kemudian rangkuman dosa pemimpin Israel. Kegagalan suatu negara. Kita lihat ayatnya. Baiklah dengarkan ini, hei kepalai kaum Yakub, para pemimpin kaum Israel, kamu yang muak terhadap keadilan dan membengkokkan semua yang lurus. Kamu mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Dan para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Hukum diganti dengan suap. Kalau yang benar ada uang masuk, yang benar dibuat salah. Kalau salah ada uang masuk, yang salah dianggap benar. Yang benar malah dipenjarakan. Jadi itu kepalanya memutuskan hukum karena suap dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar pada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan ada malapetaka di menimpa kita. Dia merasa Tuhan ada di tengah kita, Tuhan tidak akan menghukum kita. Walaupun kita kayak gini Tuhan tidak akan menghidup kita. Sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak. Tuhan ngomong lagi, dibajak seperti ladang, Yerusalem menjadi timbunan puing dan gunung bait suci menjadi gunung yang berhutang. Jadi apa? Pada saat itu Allahnya apa? Allahnya apa? Mamon, uang, semua uang. Nabi uang, petenung uang, pemberita kebenaran karena uang, pejabat uang. Semua pemimpinnya suap-suap semua. Itu yang terjadi pada zaman Mika. Jadi pada saat itu Baalnya uang. Bukankah seperti sekarang Baalnya uang? Sama ya dengan hari-hari ini. Semua uang aja tuh. Bukan tunduk pada firman tapi tunduknya sama uang ya. Yuk kemudian yuk lanjut. Kemudian nih keempat, hari baik akan datang. Berita nubuatan tentang pengharapan. Janji tentang kerajaan yang akan datang. Tuhan janji akan memberikan pemerintahan. Kenapa? Tuhan melihat raja hidup gak ada yang benar. Raja memerintah dunia tidak ada yang benar. Semuanya jahat. Nabi memerintah tidak ada yang benar. Nabi semuanya suap, jahat. Akhirnya Tuhan mau turun sendiri. Tuhan sudah, aku sudah ngirim nabi, ini, semua jahat. Aku sudah ngirim, raja sudah membuat raja dipilih, memilih raja ini. Pertama baik, akhirnya jahat. Engkau memulai baik, harusnya mengakhiri dengan baik. Memulai baik, akhiri dengan jahat. Tuhan sudah wes, tidak ada raja yang benar, tidak ada nabi yang benar. Akhirnya Tuhan turun sendiri ke dunia memerintah sebagai raja. Yuk kita lihat ayatnya. Pemerintahan yang kekal dari Tuhan akan terjadi pada hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di bukit-bukit.
Bangsa-bangsa akan berduyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta banyak. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion keluar pengajaran Tuhan. Dari Yerusalem nanti Tuhan akan memerintah, dan semua itu Tuhan akan mengajar manusia dengan ajaran Tuhan. Tuhan akan mendidik semua bangsa akan hukumnya kerajaan surga. Ya, jadi Tuhan akan naik ke gunungnya Sion supaya Ia mengajar kita tentang jalannya Tuhan, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion dari Yerusalem akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Karena yang memerintah Tuhan sebagai rajanya nanti akan memerintah mendirikan kerajaan di Yerusalem, Tuhan sebagai rajanya, dan akan mendidik semua bumi ikut aturan kerajaan surga. Sekarang ikut aturan siapa? Manusia yang berdosa. Kita tidak bisa ikut aturan manusia yang berdosa. Kalau kita ikut aturan manusia yang berdosa, kita juga ikut dihukum sama Tuhan. Makanya kita lihat kemudian Ia akan menjadi hakim. Tuhan akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak lagi belajar perang. Siapa yang ngajari perang kalau bukan malaikat yang jatuh? Senjata, malaikat yang jatuh. Perang itu yang ngajari dulu malaikat yang jatuh. 200 malaikat yang jatuh, yang mengajari manusia untuk perang, untuk macam-macam segala pengetahuan-pengetahuan itu. Jadi pada saat nanti masa depan tidak ada lagi bangsa yang perang mengangkat bangsa. Semua kerajaan akan damai dan kamu tidak akan lagi belajar perang. Luar biasa. Jadi adalah Tuhan yang ngomong. Jadi Tuhan akan jadi hakim banyak bangsa. Tuhan akan menjadi wasit. Jadi hakimnya bukan hakim manusia, hakimnya Tuhan sendiri. Ya. Dan kemudian tetapi mereka akan masing-masing duduk di bawah pohon anggurnya, di bawah pohon aranya, dan tidak ada yang mewujudkan, sebab Tuhan, mulut Tuhan sendiri akan mengatakannya. Biarpun segala berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan dengan nama Tuhan untuk selama-lamanya dan seterusnya. Ada orang yang berjalan dengan nama lain, mereka tidak akan kekal, tetapi orang yang berjalan dalam nama Tuhan, mereka akan kekal. Yuk lanjut. Terus langkah pembebasan bangsa Israel. Pada hari itu firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, yang menghimpunkan mereka yang terpencar, dan mereka yang telah kecelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan. Dan yang diusir dari bangsa yang kuat akan menjadikan raja atas mereka di gunung Sion. Sampai sekarang. Dan engkau hai menara kawanan domba, kepadamu akan datang, akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putih Yerusalem. Jadi Tuhan akan membangun kerajaan di Yerusalem, di mana pemerintahan daripada Tuhan akan bebas dari dosa, bebas dari penderitaan, bebas dari perang, ya. Dan kemudian Tuhan akan mendirikan di bukit Yerusalem pemerintahannya, dan dari bukit itu akan turun mata air yang mengaliri menjadi pengairan ke seluruh dunia. Itu adalah janji Tuhan akan pemerintahan yang akan datang setelah Dia menghancurkan seluruh pemerintahan di dunia, juga akan mengumpulkan sisa-sisanya. Yuk lanjut. Terus kemudian kekalahan musuh Israel. Maka kenapa kamu berteriak dengan keras? Tidakkah ada raja tengah kamar-kamu? Menggeliatlah, mengaduhlah putri Sion seperti perempuan yang melahirkan. Karena sekarang engkau terpaksa keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau belajar sampai ke Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari Tuhan Allahmu. Jadi ini membicarakan tentang bagaimana nanti
bangsa Israel akan diangkat ke pebuangan Babel. Ingat Nebukadnezar, Babylon itu pembuangan ditawan, bangsa Israel ditawan Nebukadnezar, di situ akan digenapkan di kitab Mika. Di sanalah engkau akan ditebus. Kemudian setelah penghukuman itu selesai, Tuhan mengembalikan yang ditawan di Babylon kepada Israel lagi. Sekarang akan banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, mata kita puas memandang Sion. Tetapi mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengetahui keputusannya, bahwa Tuhan akan menghimpunkan mereka seperti berkas di tempat pengirikan. Tadi yang domba-domba dikumpulkan. Bahkan mereka tidak tahu bahwa setelah penghakiman, orang-orang yang tersisa akan dikumpulkan. Kemudian bangkitlah putri Sion, tanduknya akan kubuat seperti besi, kukumnya akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menambuk hancur bangsa-bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan bagi Tuhan. Kemudian Tuhan menggerakkan, mengokohkan semua yang sisa. Yang jahat-jahat sudah dihancurkan sama Tuhan, jebret-jebret. Yang baik-baik ditinggal di kota-kota, dan Tuhan memberi kekuatan sama mereka. Tuhan menjadi pembela mereka, sehingga mereka-mereka yang tersisa akan menghancurkan lawan. Dibuat Tuhan kebalik lagi. Tadinya mereka dihancurkan, setelah yang jahat hilang, Tuhan memberikan kekuatan, membela orang-orang yang tersisa, sehingga orang yang tersisa bisa melawan bangsa yang melawan mereka. Luar biasa ya. Makanya semua ini skenarionya dari Tuhan. Skenarionya dari Tuhan. Tuhan membuat musuh kalah, Tuhan membuat kita menang. Kemudian Tuhan yang mendatangkan musuh. Tuhan yang membuat kita bisa mengalahkan musuh walaupun kekuatan kecil. Semua skenario Tuhan. Ya. Jadi hendaklah kalau kita tahu cerita gini, kita tuh enggak berani sama Tuhan. Saya benar-benar tidak berani sama Tuhan kalau lihat kejadian ini. Karena dia punya kuasa atas bumi dan segala isinya. Semua perbuatan manusia dia tahu. Dia tahu dan dia melihat. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, bangkitlah liriknya, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi. Kukumu akan kubuat seperti tembaga. Sehingga engkau menembuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan. Dan kekayaan mereka bagi Tuhan. Jadi Tuhan akan membuat bangsa-bangsa yang sisa tadi setelah dihancurkan, dia akan bangkit melawan bangsa yang menyerang. Dan hasil rampasan itu akan dikhususkan untuk Tuhan. Jatuhnya apa? Mengucap syukur karena bangsa yang kecil bisa merampas, bisa melawan musuhnya. Karena Tuhan, ya. Dan kau akan mengkhususkan persembahan, rampasan bagi Tuhan. Baliknya kemana? Rampasan, persembahan ke rumah Tuhan. Persepuluhan, persembahan sulung. Kenapa? Tuhan yang membuat kita bisa merampas bangsa musuh. Yuk lanjut. Kemudian Mika 5, raja yang akan datang dari Bethlehem. Ini sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan. Sebelum Yesus lahir. Mika ini jauh sebelum Yesus lahir. Ya, karena 700 before Christ. Sampai 685 before Christ, 750 sampai 685 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Jadi Tuhan sudah jijik, sudah muak lihat pemerintahan manusia yang hidup dari korupsi, hidup dari uang, hidup dari yang tidak berkenan sama Tuhan. Makanya Tuhan mau Yesus Kristus yang menjadi pemimpin atas dunia. Jadi dia merancangkan raja yang akan memerintah pada dunia ini. Yuk kita lanjut ya. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka mengukil pipi orang yang melawan Israel. Ya toh? Jadi ini tadi yang lanjutan tadi diberi kekuatan. Jadi orang yang memukul pipi Israel diganti dipukul. Karena setelah penghakiman sisa-sisa orang itu diberi kekuatan sehingga dia biasa melawan lagi. Ya kemudian identitas dari Mesias. Tuhan sudah merancangkan karena Tuhan tidak mau dunia dipimpin oleh orang, oleh manusia. Karena manusia semua hatinya jahat. Kita lihat identitas dari Mesias. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah
Israel yang permulaannya sudah sejak berbapala sejak dahulu. Bahwa ia akan membiarkan mereka sampai perempuan itu akan melahirkan, telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Saudaranya adalah 12 suku Israel. 2 suku adalah suku Yehuda dan suku Yehuda dan suku Samaria itu tadi, yang Israel, Yakob itu yang ada di sini. 10 suku itu sudah menjahati Tuhan. Tapi Tuhan lihat bahwa nanti Tuhan akan membawa 10 suku kembali kepada Israel. Bergabung kembali ke Israel. Karena 12 suku itu adalah 12 anak Yakob, ya. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ujung bumi. Ia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, apabila ia menginjak tanah kita, maka kita membangkitkan melawan kita 7 gembala bahkan 8. Jadi kalau Asyur itu negara musuh masuk ke Israel, maka Tuhan akan membangkitkan untuk menghabisi musuh-musuhnya. Jadi kita tahu bahwa dari kota yang kecil, Bethlehem itu kota kecil, kota yang tidak besar, bukan kota metropolitan, kota yang sederhana, itu muncul pemimpin yang akan berkuasa mendirikan kerajaan dan akan memimpin seluruh dunia. Tuhan tidak ngambil dari kota Jakarta ya, Jakarta kota metropolitan, tetapi Bethlehem seorang kota kecil. Menunjukkan bahwa dari yang rendah, kerendahan hati engkau akan ditinggikan. Bukan dari yang bingar-bingar, yang hebat-hebat yang ditinggikan. Tapi Tuhan melihat dari kota yang kecil. Dari kota yang kecil engkau akan ditinggikan. Bethlehem akan ditinggikan. Karena Bethlehem lahir seorang raja Israel yang akan memerintah dunia. Ya. Terus kita lihatnya, but you Bethlehem, you are too little. But you are Bethlehem, you are too little among the clan of Judah. Tuhan mengambil kota yang paling kecil, yang paling tidak dilihat, yang paling tidak diindahkan, kota kecil. Tapi kota itu akan ditinggikan karena lahir seorang raja. From you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, who's coming forth from an ancient day. Jadi dari Judea akan diambil kota yang kecil, lambang kerendah hatian Tuhan tinggal di kota kecil. Muncul dari situ, ya. Itu melambangkan bahwa kesombongan itu akan dihancurkan. Tuhan cari hati yang humble, hamba. Yuk kita lanjut yuk. Ini dan terus kemudian sifat kerajaan yang baru. Pekerjaan dari Mesias, saya lanjut ya. Pekerjaan dari Mesias pembebasan. Mereka akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang. Jadi apa yang terjadi pada kerajaan Tuhan? Tuhan akan datang mencukur semua musuh-musuh Israel dengan pedang. Negeri Asyur itu musuh Israel. Negeri Nimrod itu adalah orang-orang yang penyembah berhala, semua dihancurkan sama Tuhan dengan pedang. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia masuk kita dan menyerang kita. Maka sisa-sisa Yakub ada di tengah-tengah bangsa seperti embun daripada Tuhan dirus ke atas tubuh-tubuhan, tidak menantikan orang yang tidak mengharapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub di antara suku bangsa, tengah bangsa seperti singa di antara binatang hutan, singa muda di antara kambing domba. Jadi sisa-sisa bangsa Israel seperti singa di antara hutan. Singa kan paling ditakuti sama binatang hutan. Jadi keturunan Israel akan kuat. Kemudian seperti singa muda, kemanapun ia pergi ia membanting, menerkam, tidak ada yang melepaskan. Jadi pada saat pemerintahan Tuhan datang, Israel akan kuat seperti singa. Israel akan membanting semua negara, akan menghancurkan semua negara yang menyerang dia. Wow, luar biasa ya. Kalau disertai Tuhan, tidak ada satupun nuklir bisa tembus loh. Kalau disertai Tuhan, ya, tanganmu akan diangkat
melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka terjadi pada waktu itu firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan menyiapkan kota-kota negerimu dan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan menyiapkan alat-alat sihir. Banyak orang Israel yang tenung, itu semua dihancurkan Tuhan. Banyak orang Israel yang peramal-peramal yang tidak sepaham dengan Tuhan, semua hancurkan Tuhan. Bahkan alat-alat militer dihancurkan sama Tuhan. Buat Tuhan kecil yang memberikan info alat perang, kalau nggak Tuhan sendiri siapa? Tuhan semua. Aku akan menyiapkan patung-patungmu dan tugu berhalamu di tengah-tengahmu. Engkau tidak lagi sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Ya, jadi kita tahu bahwa Tuhan berhalamu. Ingat ya, ini berhala zaman Mika. Ingat kita, berhalaku apa ya? Ya, berhalaku apa ya? Kita refleksi diri. Apa yang menjadi berhalamu lebih daripada Tuhan? Kalau disuruh gereja, aduh enggak bisa. Aduh kerjaan saya. Aduh ada omset. Aduh ada prospek. Itu berhala. Ingat Tuhan, aku akan menyentakkan tiang berhalamu dari tengahmu. Aku akan memunahkan berhalamu. Aku akan menyiapkan patungmu, tugumu, berhalamu di tengahmu. Engkau tidak lagi sujud menyembah buatan tanganmu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa yang tidak mau mendengarkan. Ya, Tuhan itu, ingatlah Tuhan datang yang kedua kali bukan sebagai anak yang Tuhan datang yang kedua kali sebagai hakim. Tuhan yang datang kedua kali sebagai raja. Yang pertama sebagai hamba, yang kedua sebagai raja, sebagai hakim. Hakim itu justice. Ya, yuk lanjut. Ini tinggal sedikit tak lanjutkan aja. Mika habis ini 7 selesai. Perkara Allah terhadap tuntutannya anugerah yang besar. Umatku, ini Tuhan lagi unek-unek, tahu unek-unek. Perasaan Tuhan diungkapkan sama dia. Saya kalau baca ini kasihan banget ya Tuhan. Umatku, perkara ini apa yang Tuhan kehendaki dari manusia? Apa toh Tuhan yang kamu kehendaki dari umatmu? Yuk kita belajar. Gugatan Allah terhadap Israel, kasih sayangnya yang tidak berakhir. Perkara Allah terhadap umatnya. Anugerah yang besar. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau kulelahkan? Kenapa kok engkau lelah mengikuti aku, umatku? Kenapa? Tuhan jawab, jawablah aku. Tuhan ngomong, apa kok kamu lelah mengikuti aku? Kenapa? Terus Tuhan bilang, aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dan aku telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Di Mesir dia dibudak, disuruh suruh bangun, dikasih jerami. Di jerami tidak boleh lagi diambil jeraminya, harus bangun. Dikasih makan jatah. Tidak boleh menanam, semua diukur, dijatah. Di sini gue jadi raja, dikasih tanah, ya, dikasih tanah, kamu bebas, cuman menyembah aku. Kenapa? Aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir, aku telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, bahkan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai menganjurmu. Umatku, ingatlah baik yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Peor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan keadilan dari Tuhan. Ingat enggak umatku? Ingat enggak dulu pernah ada yang namanya Nabi mau mengutuk kamu kutuklah Israel. Aku enggak mau ngutuk loh. Waktu Bileam dipanggil untuk mengutuk, aku datangi Bileam. Oh tidak bisa, engkau tidak boleh mengutuk Israel. Dia anak kesayanganku. Engkau balik ke sana Bileam. Engkau berkati Israel. Bileam itu dibayar untuk mengutuk Israel. Tapi Tuhan menampakkan 3 kali kepada Bileam. Karena Bileam harus memberkati Israel. Tuhan sampai mengungkapkan unek-uneknya. Karena Israel bolak-balik tidak mau sama Tuhan. Terus kemudian apa kata Tuhan? Harapan dari Tuhan apa ini?
Yuk kita belajar harapan dari Tuhan. Supaya kita juga melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Berkenanlah apakah Tuhan berkenan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hei manusia, telah diberitakan kepadamu yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam rendah hati di hadapan Tuhan. Mereka, wes Tuhan aku ndak mau nurut kowe, sing penting aku perpuluhan. Tuhan aku ndak mau nurut kowe, sing penting aku ngasih domba, jantan, anak sulungku tak kasih, tapi aku mau ikut jalanku sendiri. Tuhan ndak mau gitu. Yesus bilang gimana? Hei Imam Farisi ahli Taurat, adas manis persepuluhan kamu bayar, tetapi kasih kamu abaikan. Tuhan menuntut dua-duanya. Enggak? Kalau Tuhan tidak hanya menuntut, aku mau ngasih ke gereja tok, wes pokoknya aku setor sama gereja, aku mau berbuat jahat, salah, menurut aku terserah Tuhan. No. Tuhan marah di sini. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan minyak, akan persembahkan anak sulungku, buah kandung karena dosaku? Tidak manusia, tetapi apakah yang dituntut Tuhan? Kamu bersikap adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Makanya saya kasih gambar, apa ini? Mencuci apa? Kaki. Orang sombong bisa mencuci kaki? Bisa? Tidak. Tidak. Ya, yuk lanjut. Ini kurang sedikit nih, yuk. Terus kemudian kesalahan Israel dan hukuman Allah, kehancuran yang besar. Dengarlah Tuhan berseru kepada Tota adalah bijaksana untuk takut pada namanya. Masakan aku melupakan harta kefasikan di rumah orang fasik dan takaran Eva yang kurang terkutuk? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu, pundi-pundi berisi bahan tipu, orang kaya di kota melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta, lidah dan mulut mereka adalah penipu. Halo pedagang-pedagang, kalau kalian di sini ada yang pakai timbangan ditambal-tambal, dipenjet-penjet, ingat, kamu masuk dalam hukuman Tuhan. Halo pedagang-pedagang di sini yang tidak bersikap jujur dalam bisnis, yang ketoknya bisnis tapi ini apa ini? Ini Pinocchio ini ya. Hah? Ya, ketoknya gini-gini. Wah, tapi di belakangnya kayak nusuk ya. Nah, ini Pinocchio ini, ya. Nah, ini lihat ini. Nah, semuanya kayaknya pakai topeng, tapi di belakangnya pedang. Ingat loh, itu yang dibenci Tuhan ya. Kita lihat nih. Itu harta benda kefasikan. Apakah aku akan melupakan harta benda kefasikan? Oh tidak. Atau takaran Eva yang kurang dan terkutuk? Tuhan bilang kalau kamu main timbangan, curangi timbangan, tidak jujur dalam bisnis, itu dibuat Tuhan harta terkutuk. Terus kemudian masakan aku membiarkan tidak dihukum? Apa sih katanya? Tidak dihukum. Masakan aku membiarkan tidak dihukum. Orang yang membawa neraca palsu, pundi-pundi timbangan tipu, orang dikaya melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta, dan dalam mulut mereka penipu. Tidak dihukum, pasti Tuhan hukum. Jadi kalau ada yang dihukum, kena sakit penyakit, kena kebangkrutan, kena masalah, itu adalah hukuman Tuhan. Ya, itu adalah hukuman Tuhan. Ya. Kok Tuhan jahat? Lah, gue harus introspeksi diri. Terus kemudian nih, hukuman Allah apa? Ya, itu kesalahan Israel dan hukuman Allah. Pertama kesalahan yang besar, kedua hukuman Allah. Maka aku akan memukul engkau, menanduskan engkau karena dosamu. Kamu dibuat kurang, dibuat bangkrut, dibuat kering. Dibuat susah cari duit, kering. Karena kamu menyakiti hati Tuhan. Engkau akan makan, tetapi engkau tidak menjadi kenyang. Perutmu tetap mengamuk karena lapar. Jadi kue cari duit, habis uangmu. Kena sakit, rumah sakit, ada yang nipu, diperas orang. Kamu ngumpulin uang banyak, tapi keluarnya banyak, hasilmu hanya sedikit. Lihat nih,
Engkau akan makan tidak menjadi kenyang, perutmu tetap mengamuk karena lapar, engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak menyelamatkan, dan apa yang dapat kau selamatkan diserahkan kepada pedang. Apa yang engkau kasihi diserahkan sama Tuhan kepada pedang, dihilangkan sama Tuhan. Apa yang kau selamatkan sama Tuhan malah dikasih pedang. Ya. Kemudian engkau menabur tapi tidak menuai. Engkau akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur tapi kamu tidak meminum anggurnya. Kamu nanam sesuatu kamu tidak bisa minum. Dikasih hama semua sama Tuhan. Pekerjaanmu hancur semua. Apakah kamu harus sampai segitu? Ya. Kemudian kita lihat, engkau tidak terpaut kepada ketetapan Omri, kamu telah terpaut, kepada tetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Omri itu adalah ayahnya Ahab. Omri itu adalah ayahnya Raja Ahab. Raja Ahab itu punya istri Isabel. Isabel itu yang memeras, merampas, bersaksi dusta, memenggal orang-orang benar, dan Isabel itu yang memenggal, yang berhadapan dengan Elia, nabi-nabi di bukit apa itu, yang Elia memenggal kepala nabi-nabi itu Isabel, karena Isabel itu menyembah Baal. Jadi Omri itu penyembahan Baal dan hidupnya penuh dengan kekerasan. Jadi Israel telah berpaut pada ketetapan Omri dan kepada perbuatan kepada Ahab. Ahab merampas pohon anggur dengan cara licik, sehingga orangnya yang punya pohon anggur dihukum mati, menyerahkan dengan sukarela. Karena mati ya, tidak ada ahli warisnya semua dibunuh semua. Kemudian, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan, penduduknya menjadi sasaran suitan, demikian kamu akan menanggung pencelaan bangsa-bangsa. Jadi itu yang terjadi, yuk lanjut. Habis ini selesai. Nah, kemudian ini terakhir nih. Yang terakhir itu kitab 7. Sekarang setelah yang terjadi penghukuman, bagaimana kita berharap? Kita berdoa, kita lihat ini adalah kebrobokan mental manusia pada zaman itu. Mental manusia saat itu sudah bobrok. Tuhan melihat bahwa tidak ada kasih dalam keluarga sudah tidak ada dingin. Kita lihat orang saleh, jangan berharap kepada manusia, mereka tidak bisa dipercaya. Oh, kita lihat harapan Nabi yang tersiksa hatinya. Kenapa tersiksa? Karena Nabi Mika hidup di antara orang-orang yang jahat. Seperti Lot hidup di antara Sodom Gomora yang jahat. Orang benar tidak bisa hidup di antara orang-orang yang jahat. Kemudian kita lihat orang saleh sudah hilang dari negeri. Tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, mencoba menangkap dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan. Berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi keputusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Bukankah zaman sekarang hukum diputar balikkan? Suap-suapan ada enggak zaman sekarang? Berarti ini kita sudah ada di zaman Mika. Ya, janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Ingatlah, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Dan anak laki-laki akan menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan bangkit melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Bukti kasih di dalam keluarga sudah pudar, sudah tidak ada hormat, sudah tidak ada saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, sudah ada. Moral mereka sudah bobrok, mereka melakukan keinginan mereka sendiri-sendiri. Suap sudah ada di mana-mana. Kalau uang sudah bekerja sudah seperti ini. Nah, sekarang apa harapan pribadi? Jadi hukum pun sudah bisa dikompromi dengan uang. Ya, ini zaman Mika tadi. Kemudian kita berharap kepada Tuhan. Apa harapan Tuhan? Apa harapan Mika kepada Tuhan? Tetapi aku akan menunggu Tuhan. Aku mengharapkan Tuhan menyelamatkan aku. Allah yang mendengarkan aku. Jadi orang menjaring orang untuk kepentingan sendiri. Multi level tuh contohnya. Jaring orang. Ayo beli multi level sama aku.
multiplikasi nih uang bisa naik, bisa bertambah cepat. Begitu nambah cepat ditinggal kabur. Betul ya? Ya toh? Begitu multi level yang uang bisa jadi banyak tuh. Itu money game itu ditinggal kabur. Apakah Tuhan tidak menuntut balas? Menuntut balas itu. Yuk kemudian yuk lanjut. Terakhir. Nah, Israel akan bangkit kembali. Kemudian Israel akan bangkit. Janganlah bersukacita, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya sampai ia memperjuangkan perkaraku. Musuhku akan melihatnya dan memberi keadilan padaku, membawa aku dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dengan malu, ia menutup mukanya berkata, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia sehingga ia diinjak seperti rumput jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun, perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan tandus oleh karena penduduknya sebagai perbuatan mereka. Jadi pada saat orang-orang jahat dihukum, dihancurkan, Tuhan akan memberi pengharapan kepada orang yang tersisa. Biasanya orang tersisa itu adalah orang-orang yang benar, yang hidup di negara yang jahat. Dan orang-orang yang tersisa itu nanti akan dipulihkan lagi keadaannya dan diperluas, dibangun lagi. Pada saat Tuhan menghancurkan, Tuhan akan membangun kembali. Ya, yuk lanjut. Ini berkat Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan akan apa yang terjadi setelah itu? Tuhan akan menggembalakan orang-orang yang tersisa. Dari negara yang dihancurkan, Tuhan akan mengembalakan. Yuk kita lanjutnya. Gembalakan umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tepi buah. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan Gilead. Jadi Tuhan bilang, Tuhan gembalakan domba-dombamu yang tersisa. Biarkan dombamu tuh makan di rumput-rumput. Ya pasti Tuhan pasti akan menggiring jemaat yang tersisa dan masuk ke dalam rumput yang hijau. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatlah kami pada keajaiban. Pada saat keluar dari Mesir, Tuhan memberikan keajaiban. Roti mana semua disediakan. Pada waktu kasut melangkah tidak akan rusak, baju tidak rusak. Tuhan akan memberikan keajaiban pada rakyat yang tersisa. Biar bangsa melihatnya dan merasa malu atas keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Mereka menjilat debu seperti ular dan binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar, siapakah Allah seperti engkau? Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dan datang kepada Tuhan dengan gentar dan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam mukanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Biarlah ia kembali, Tuhan akan menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang kau janjikan kepada nenek moyangmu. Kenapa Tuhan tetap mengasihi Israel? Karena janjinya kepada Abraham. Tuhan kalau berjanji, Tuhan pasti mengenapi. Sekalipun anaknya nakal, Tuhan pasti ada anak yang tidak nakal. Tuhan kumpulkan kembali, Tuhan gembalakan kembali, dan Tuhan akan menyayangi mereka kembali, membuatkan kerajaan kepada mereka kembali, dan Tuhan akan memerintah di situ, dan Tuhan tidak lagi melihat dosa-dosa mereka. Karena Tuhan, siapa Tuhan seperti Yahweh, sekalipun pelanggaran kita banyak, tapi Dia adalah Allah yang setia dan adil, mengampuni kita dari segala kejahatan jika kita mengaku dosa kita, berbalik dan bertobat. Amin. Kita belajar dari kitab Mika bahwa semua
Kita belajar dari kitab Mika bahwa semua yang kita lakukan kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menyakiti hati Tuhan, selalu ada ganjaran. Tetapi hendaknya kita berbalik, minta ampun atas segala yang apa kita lakukan, ikuti jalan-jalan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan dan Tuhan akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, air yang tenang, karena Dia adalah gembala kita. Ini adalah berkat Tuhan kepada sisa-sisa orang setelah penghakiman yang dipulihkan, yang hidupnya tetap berharap pada Tuhan, setia pada Tuhan, tidak akan dipermalukan, tetapi akan terus disertai Tuhan. Amin. Kita belajar dari kitab Mika. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mari kita naik gunungnya kudus Tuhan, karena di dalam gunung kudus Tuhan ada pengajaran yang benar. Ada firman Tuhan yang bukan tertulis, tetapi firman Tuhan yang diperkatakan. Karena Tuhan sendiri akan memerintah di Yerusalem baru, dan kita akan menjadi rakyatnya.